Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Tuhan yang digantikan oleh berhala. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 44 ayat yang ke-15 sampai ke-18. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain, dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros, katanya, mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami, dan raja-raja kami, dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Seringkali kita tidak sadar bahwa manusia yang menolak Tuhan, sebenarnya mereka bukan sekedar menolak segala sesuatu yang adalah Tuhan, tapi menolak pribadi Tuhan yang benar dan mencari ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang mereka anggap lebih baik bagi mereka sendiri. Jadi yang dilakukan manusia adalah menggantikan posisi Tuhan yang benar dengan ilah atau berhala-berhala. Tuhan berkata kepada umat-Nya melalui Yeremia demikian. Yeremia 44 ayat yang kedua sampai yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Jadi ternyata, jika kita lihat dan perhatikan kejahatan-kejahatan umat Tuhan zaman Musa dan sampai lahirnya hakim-hakim, lalu berganti menjadi raja-raja, semua kejahatan dan kekejian umat Tuhan adalah menggantikan posisi Tuhan dengan berhala. Itulah kejahatan yang sama persis yang mereka lakukan dari zaman ke zaman. Pada zaman Musa, Harun dan orang Israel membangun ilah dalam bentuk lembu emas yang mereka sebut juga Jehovah. Pada zaman hakim-hakim, mereka menyembah Baal dan Asitoret. Hakim-hakim 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret.
Pada zaman raja-raja, mereka beribadah dengan mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai korban bakaran kepada dewa-dewa kekejian yang disembah bangsa-bangsa lain yang hidup di sekitar mereka. Berkas-berkas ini semua membuktikan bahwa manusia sepanjang sejarah sebenarnya tidak menolak adanya Tuhan, tapi mereka memilih Tuhan yang mereka anggap benar dan mau mereka terima, sebab sesuai dengan nalar dan harapan mereka. Coba perhatikan perkataan mereka pada zaman Yeremia sekali lagi. Yeremia 44 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada Ratu Sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya, seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami, dan raja-raja kami, dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi, sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya, dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Jadi, sebenarnya Tuhan yang mereka sembah itu adalah kemakmuran diri mereka sendiri. Jadi, siapakah Tuhan yang engkau sembah? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari aku untuk benar-benar menyembah Engkau saja dan tidak ada yang lain seumur hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.